Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Febrian Saputra. Kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah film pendek karya mahasiswa Institut Kesenian Jakarta pada tahun 2014. Film pendek ini berjudul Lemantun. Dalam bahasa Indonesia, lemantun berarti lemari. Menceritakan sebuah keluarga di suatu desa, di mana keluarga tersebut menampilkan seorang ibu yang memiliki 5 orang anak. Pada suatu hari, ibu menyuruh anak-anaknya untuk berkumpul di rumahnya. Ketika mereka sedang berkumpul, si ibu menyuruh anaknya yang bernama Tri untuk dibuatkan nomor 1 sampai dengan 5 pada sebuah kertas. Dan anaknya yang bernama Tuti Wahyuni sudah dititipkan pesan oleh ibunya untuk membuatkan nama-nama anaknya di sebuah kertas. Ibu tersebut berkata bahwa ia akan membagikan sebuah warisan, namun bukan berupa tanah ataupun rumah. Warisan tersebut adalah sebuah lemari. Lemari-lemari tersebut dibeli oleh ibunya ketika ia melahirkan seorang anak. Setiap kali melahirkan, si ibu membeli sebuah lemari baru. Kemudian, ibu menyuruh anak-anaknya memilih nomor yang sudah dibuatkan oleh Tri tadi. Singkat cerita, mereka semua sudah mendapatkan nomor yang ia pilih. Kemudian, mereka mulai mencari lemari tersebut. Eko Purwanto menemukan lemari dengan nomor 5. Lemari dengan pintu kaca adalah milik Tuti Wahyuni. Tuti Wahyuni mendapatkan nomor 5 dan mendapatkan lemari tersebut. Lalu, anaknya yang bernama Dwi Wibowo menemukan lemari dengan nomor 2, yaitu milik Edi Wijayanto. Sambil memotret-potretnya, lemari tersebut berukuran sedang dengan 2 pintu. Ketika Anto memotret lemari tersebut, Anto malah menakut-nakuti Dwi Wibowo. Katanya lemari tersebut adalah milik eyang mereka. Dahulu kala lemari tersebut digunakan oleh eyangnya untuk menyimpan keris. Kemudian Eko Purwanto menemukan lemari yang sudah ia pilih. Ternyata lemari tersebut adalah milik Tuti Wahyuni ketika ia masih kecil. Setelah itu, Tri mendapatkan sebuah lemari yang memiliki kenangan di masa mereka masih kecil dulu. Di lemari tersebut, Tri sering mengumpat ketika sedang bermain petak umpet dengan saudara-saudaranya. Setelah mereka semua mendapatkan lemari-lemari tersebut, si ibu datang menghampiri ketika mereka sedang bercanda gurau. Ibu mengatakan kepada mereka, bawalah pulang lemari-lemari ini. Kalau tidak, setiap 1 jam, ibu akan mendenda 100.000 rupiah. Tri ingin membantu saudara-saudaranya dengan berinisiatif untuk mengantarkan lemari-lemari tersebut ke rumah saudara-saudaranya. Namun, ibu meminta mereka untuk membawanya segera. Singkat cerita, mereka mulai mencari angkutan untuk membawa lemari tersebut. Ketika sedang berkemas, Mas Tri dipanggil oleh ibunya. Ibu membisikkan agar Mas Tri membuatkan kopi kepada kakaknya yang lebih tua dan juga para pekerja yang membantu mengangkut lemari-lemari tersebut. Mas Eko Purwanto menyuruh Tri untuk menitipkan lemari miliknya kepada temannya. Tri berinisiatif kembali untuk memberikan bensin kepada kakaknya Eko Purwanto. Namun ketika Tri kembali,
mereka semua sudah pergi. Tri masuk ke dalam rumah dan ingin segera mengangkat lemarinya dan menitipkannya. Namun ibu datang menghampiri dan berkata, "Tidak usah, karena kamu masih tinggal di sini." Di akhir cerita diperlihatkan Tuti menyimpan lemari miliknya di luar hingga tampak usang. Eko seperti membuang lemari miliknya di pinggir dekat jalan, dan Edi Wijayanto menjual lemari miliknya. Kemudian Tri menggunakan lemari yang diberikan oleh ibunya untuk menjual bensin. Hanya ada satu orang yang menyimpan lemari pemberian dari ibunya, yaitu Dwi Wibowo. Ia menaruhnya di dalam kantor tempat ia bekerja. Pendapat saya tentang film tersebut cukup menarik. Pengemasan pesannya disampaikan dengan simpel, namun semua terlihat sangat jelas. Bagaimana cara kita menghargai sesuatu, baik itu pemberian ataupun warisan dari orang tua. Kemudian, apapun gelar kita tetap harus menghargai bagaimana keluarga kita memperlakukan kita dengan sangat baik. Mungkin itu adalah cara satu-satunya yang dapat ia lakukan. Sekian review dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.